Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam workshop self-development dengan saya Tirza Kwire yang akan memandu selama berlangsungnya acara. Yang terhormat Dr. Melly Maulin Purwaninggolan, SOS MSI, selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia. Yang terhormat Ibu Siti Fatimah, SIKOM MSI, selaku dosen mata kuliah Media Humas. Yang terhormat Kakak Adik Pramitasari, MPSI, psikolog, selaku pembicara pada workshop kali ini. Yang terhormat Benediktus Rangga, selaku Ketua Pelaksana Workshop Self-Development. Serta yang terhormat kepada seluruh peserta workshop pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama dari narasumber yang luar biasa ini. Self-development disebut juga sebagai pengembangan diri. Self-development adalah suatu strategi atau cara yang dilakukan dan diusahakan oleh individu guna mengembangkan kesadaran diri, potensi, bakat, keterampilan, dan juga kemampuan. Tujuannya adalah agar kualitas hidup dan pribadi menjadi lebih maju. Maka dari itu, workshop ini dapat membantu teman-teman semua agar kita dapat mengembangkan diri dan menjadi pribadi yang lebih maju lagi. Selanjutnya akan ada sambutan dari Benediktus Rangga selaku Ketua Pelaksana Workshop Self-Development. Kepada Benediktus Rangga, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Melly Maulin Purwaninggolan, SOS MSI, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi. Yang terhormat Ibu Siti Fatimah, SIKOM MSI, selaku dosen mata kuliah Media Humas. Yang terhormat Ibu Kadek Pramitasari, MPSI, psikolog, selaku pembicara pada hari ini. Serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat menghadiri acara workshop self-development mengenai minat dan bakat dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman yang berbahagia, saya selaku Ketua Pelaksana Workshop Self-Development mewakili teman-teman panitia mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu Dr. Melly Maulin Purwaninggolan, SOS MSI. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor utama kami, Yayasan Cintai Diri Indonesia, sponsor in-kind Band Lovers, Pemuba, dan Finsa, media partner Kita Remaja dan Ruang Mahasiswa, community partner Embrace the Youth, dan kepada peserta yang sudah hadir pada acara workshop kali ini, yang akan membahas mengenai self-development, mengenai minat dan bakat. Maksud dari workshop kami adalah memberikan pemahaman mengenai self-development, dan tujuan dari workshop kami adalah untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa dalam self-development. Semoga materi minat dan bakat ini bisa membuat teman-teman semuanya menjadi lebih tahu apa minat dan bakat yang ditekuni. Selamat menikmati acara workshop pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Benediktus Rangga. Selanjutnya akan ada sedikit pemutaran video dari sponsor in-kind kami, yaitu Komunitas Muda Berbakat. Kepada operator dipersilakan. Halo sahabat. Terima kasih kepada operator.
Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Sebelumnya, izinkan saya membacakan sedikit CV dari pemateri kita. Beliau merupakan lulusan S1 Psikologi di Universitas Pancasila dan juga lulusan S2 Psikologi Klinis di Universitas Atmajaya. Langsung saja kepada Kakak Dek Pramita, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, halo selamat siang teman-teman semuanya. Suara saya cukup jelas? Jelas, Kak. Oke, nggak ada yang suara bocor ya? Oke, baik ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya, karena ini jam-jam rawan by the way gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman masih tetap semangat. Mungkin ada yang ikutan dari kemarin atau dari tadi pagi ikutan webinarnya. Mudah-mudahan masih tetap semangat sampai nanti selesai acaranya. Ya, saya Mita, seorang psikolog dan seorang banker di salah satu perusahaan swasta perbankan gitu ya. Dan saat ini aktivitas saya tetap saya memberikan konseling dan terapi kepada klien-klien sekaligus saya menjadi seorang rekruter untuk orang-orang yang mau bekerja di perusahaan kami gitu ya. Itu aktivitas saya sehari-hari. Lalu sebelum itu izinkan saya untuk memutar sebuah video dari komunitas Yayasan Cinta Indonesia atau Love Yourself Indonesia. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke. Sudahkah kamu mencintai dirimu sendiri? Mencintai diri sendiri memang tak semudah yang kita pikirkan. Mencintai diri sendiri harusnya bukan hal yang luar biasa, tapi banyak di antara kita yang masih belum bisa mencintai diri sendiri. Padahal mencintai diri sendiri itu penting banget loh. Banyak nih yang masih menganggap bahwa dirinya adalah manusia yang paling tidak beruntung di dunia ini. Bahkan sering merasa overthinking, insecure, karena suka membandingkan diri dengan orang lain. Salah satu tanda kamu belum mencintai diri sendiri. Nah, Love Yourself hadir sebagai wadah bagi kamu yang mulai kehilangan jati diri kamu. Love Yourself merupakan forum independen yang beranggotakan pemuda dan pemudi dari berbagai latar belakang. Komunitas ini dibentuk untuk menjadi ruang bertumbuh dan sinergi bersama. Komunitas yang kini sudah melebarkan sayapnya menjadi sebuah yayasan, dibuat sebagai sarana peningkatan kompetensi diri dan dalam rangka menyiapkan pribadi yang lebih baik di masa depan, serta menjadi wadah untuk sharing dari berbagai kalangan yang memiliki kegelisahan yang sama terkait kesehatan mental. Karena kami sadar bahwa kita sulit untuk mencintai orang lain jika kita tidak bisa cinta dengan diri sendiri. Tujuan berdirinya Love Yourself untuk mengedukasi orang-orang untuk memiliki kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mental. Dengan adanya pengetahuan, maka orang akan dengan mudah menyadari. Dengan timbulnya kesadaran, maka stigma negatif mengenai permasalahan psikologis dapat dikurangi. Nah, kurang lebih penjelasan singkat tentang Love Yourself. So, cintailah dirimu sendiri sebagaimana kamu mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. I love myself. Sudahkah kamu mencintai dirimu sendiri? Oke, itu sekilas video gitu ya teman-teman ya tentang cara mencintai diri. Nah, salah satu untuk mencintai diri itu tentu kita perlu pengembangan diri. Sebelum saya mulai nih, saya pengen tahu dong teman-teman ini dari jurusan mana aja dan udah semester berapa? Boleh tolong dicek di komen?
Oke, ada lagi teman-teman. Ini dari komunikasi, dari ilmu gizi, dari fisioterapi, dari manajemen pemasaran, dari sistem informasi, online bisnis, akuntansi. Oh, cakep banget ya. Dari 2019 gitu ya. Rata-rata mungkin sekarang semester 3 sampai semester menjelang semester 4 gitu ya. Bentar setengah perkuliahan menuju akhir gitu ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat teman-teman ya. Oke, ada dari teknik sipil, jadi beragam ya, dari beragam jurusan. Mudah-mudahan materi ini membantu teman-teman dalam menggali dan mengenali diri teman-teman. Sebenarnya saya minatnya akan hal apa dan bakatnya apa sih, gitu ya. Materi ini saya dapat dari sebuah buku tentang psikologi bakat dan minat dan beberapa narasumber dan literasi dari berbagai literatur psikologi. Jadi di sini teman-teman kita sharing aja. Teman-teman boleh nanya apa aja gitu ya. Biar kita interaktif. Boleh cek di komen, boleh langsung raise hand gitu ya. Oke, saya akan share materi saya. Oke. Apakah udah kelihatan panitia? Udah, Kak. Udah ya. Oke. Yes. Jadi judulnya seperti yang teman-teman udah tahu, kita belajar tentang pengembangan minat dan bakat. Mungkin teman-teman banyak udah mencari tahu terlebih dahulu gitu ya, atau ada yang belum tahu. Tapi ini dari referensi bukunya ya. Jadi di dalam topik siang ini, saya akan memberikan tentang apa sih definisi tentang minat dan bakat, lalu jenis-jenisnya apa aja, perbedaan dan persamaannya, lalu gimana sih caranya kita mengetahui sama langkah-langkahnya seperti apa. Oke. Menurut nih, ini dari hasil penelitian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya juga kaget ketika saya mencari topik ini dan research gitu ya, bahwa ternyata dari penelitian Indonesia Career Center Network pada tahun 2017, jadi nggak terlalu lama gitu ya, 87% mahasiswa Indonesia mengaku jurusan yang diambil tidak sesuai dengan minatnya. Efeknya apa teman-teman? Sulit untuk mengikuti kuliah, malas, tidak fokus, nilai akademik tidak maksimal, bahkan tidak sedikit yang akhirnya putus kuliah. Lalu pilihan pekerjaan tidak sesuai dengan jurusan kuliah. Banyak banget nih case-case-nya. Nanti saya akan berbagi cerita dengan case-nya. Lalu skill-nya itu tidak sesuai untuk dapat melamar pekerjaan yang diminta, gitu ya. Nah, teman-teman sebelum saya maju nih, saya pengen tahu dong selama kuliah sampai semester 3 atau semester 5 ini, kendala apa sih yang teman-teman hadapi? Boleh tolong di chat, komen di chat ya. Yuk, saya pengen tahu nih kendala teman-teman tuh apa sih selama menjalani kuliah semester 3 atau semester 5 ini. Ayo, oke, rasa malas, Siva, nggak apa-apa, apalagi? Yuk, teman-teman, saya pengen tahu dong, sekarang tuh teman-teman, apa sih kendalanya gitu loh, untuk menjalani kuliah ini gitu. Oke, rasa pengen maba, rasa nggak punya bakat, rasa malas mengerjakan tugas, nggak bisa ngerantau, kendala dosen, mager, ya. Oke, kurang lebih poinnya adalah Pesimis. males, mager gitu ya. Pesimis, oke, apalagi? Oke. Oke, nah teman-teman, minat dan bakat itu berbeda ya. Definisi minat itu adalah sesuatu yang menarik kita, menarik hati kita, menimbulkan keinginan untuk belajar, untuk kepo, untuk pengen tahu lebih. Sedangkan kalau bakat itu tuh kita udah ada gennya gitu ya. Jadi udah ada bawaan dari lahir kita. Itu bedanya minat sama bakat. Lalu
Nah, ini jenis-jenis minat. Jadi mungkin teman-teman termasuk saya pun baru juga mengetahui bahwa minat itu dibagi dua. Ada yang vokasional, ada yang avokasional. Vokasional sendiri itu dibagi 3 lagi. Minat terkait profesional, contohnya keilmuan, seni, pekerjaan sosial gitu ya. Lalu minat komersial, yaitu minat yang umumnya ada gitu ya. Itu berkaitan dengan bidang pekerjaan akuntansi, dunia usaha atau bisnis, periklanan, sekretaris, dagangan gitu ya. Terus kalau minat kegiatan fisik itu contohnya adalah bidang mekanik gitu ya, bidang-bidang yang berkaitan dengan teknik, arsitektur gitu ya. Sedangkan minat avokasional itu adalah minat yang dilakukan untuk memperoleh kepuasan yang dimana itu didasarkan oleh hobinya teman-teman. Contohnya, saya hobinya masak nih, saya ada puas kalau orang lain tuh mencobain masakan saya, atau saya jadi puas nih ketika saya bisa jualan masakan saya gitu ya. Contohnya itu. Terus habis itu petualangan, kalau teman-teman suka jalan-jalan atau traveling, teman-teman bisa buat blog atau YouTube atau akun TikTok gitu kan, sehingga teman-teman kayak punya sense gitu ya. Terus habis itu banyak orang yang memberikan teman-teman endorse. Nah, contohnya itu minat avokasional. Lalu bakat lagi itu dibagi menjadi 2. Ada bakat umum sama bakat khusus. Bakat umum itu adalah bakat yang semua orang tuh punya. Ada bakat, contohnya tuh kemampuan kita berpikir, berjalan, bergerak, berbicara, menulis, membaca. Sedangkan bakat khusus itu adalah bakat yang berkaitan dengan verbal, komunikasi. Ya, saya bakatnya komunikasi nih, ngomong sama orang gitu ya. Biasanya tuh anak-anak PR, anak-anak jurnalis, anak-anak sales, marketing, bakat numerical. Contohnya anak-anak yang suka sama angka-angka atau statistik gitu ya. Ada bakat skolastika, campuran logika sama angka. Ada abstrak. Nah, abstrak nih biasanya tuh arsitek gitu ya. Kemudian ada bakat mekanik, contohnya teknisi gitu ya. Kemudian ada bakat relasi ruang atau spasial, contohnya itu artis. Lalu ada yang berkaitan dengan kecepatan, ketelitian untuk clerical, itu yang biasa bekerja di laboratorium. Lalu ada bakat bahasa linguistik. Nah, ini juga bakat bahasa linguistik ini juga hampir dengan bakat verbal yang biasanya itu dimiliki oleh jurusan jurnalis, penyiaran, hukum, editing, pramuniaga gitu. Lalu, nah perbedaan bakat dan minat itu apa ya teman-teman? Kalau minat itu adanya ketertarikan. Saya tertarik dulu nih. Lalu tidak ada beban dalam mengerjakannya. Membutuhkan stimulus, membutuhkan sesuatu yang untuk mengasah, untuk mendorong kita untuk mau mengerjakannya. Kalau bakat ya, seperti yang saya bilang tadi gitu ya, udah ada sejak lahir, tidak membutuhkan stimulus. Lalu persamaannya apa? Persamaan bakat dan minat itu adalah dua-duanya perlu dikembangkan dan dioptimalkan. Minat yang udah didukung dengan bakat menghasilkan potensi yang bagus. Begitu pula minat yang berpengaruh pada perkembangan bakat seseorang. Ada yang orang punya minat misalnya ya jualan gitu ya, tapi dia nggak punya bakat jualan, nggak punya bakat untuk berbicara, public speaking di depan orang. Tapi karena dia kekeh, tekun, belajar tentang public speaking gitu ya, akhirnya dia bisa nih bakat jualannya bagus, nge-relationship orang bagus. Contohnya itu. Oke. Nah, sebelum sampai sini, ada yang mau ditanya dulu nggak teman-teman? Saya stop share dulu. Oke, belum ada pertanyaan sampai sini? Belum, Kak. Oke. Nah, teman-teman, kalau teman-teman saat ini lagi megang kertas atau megang handphone gitu ya, boleh banget teman-teman kita akan latihan ya. Kalau sama saya tuh pasti ada latihan ya teman-teman. Jadi kalau ada kertas atau handphone gitu ya, silakan teman-teman di note-nya gitu, kita akan sama-sama mencari tahu gitu ya, diri kita tuh seperti apa. Yang pertama, minatnya teman-teman itu akan hal apa sih? Minat dulu deh.
ditulis minat saya apa, terkait apa. Ya. Tadi kan teori ini, sekarang saya akan pindahin dari teori ke praktek pelan-pelan. Ya. Jadi minat saya apa dan menurut teman-teman bakat saya itu apa? Ya, mudah-mudahan tadi perbedaan minat sama bakat mudah-mudahan teman-teman masih ingat gitu ya. Oke, saya kasih waktu 1 menit dari sekarang teman-teman. Minat boleh sebanyak mungkin, bakat boleh 1 atau 2 atau 3. Minat boleh sebanyak mungkin, nggak ada batasannya. Ada yang mau share? Minat sama bakatnya apa? 1 atau 2 orang, teman-teman? Boleh di chat atau boleh open mic langsung. Oke, minatnya menggambar. Saya sangat semangat berminat untuk menggambar book. Good. Ayo, apa lagi? Minatnya apa lagi, teman-teman? Ayo. Oke, minat aku tentang musik. Ayo lagi apa? Tentang usaha. Oke, nah teman-teman yang tadi boleh sambil di chat gitu ya. Saya mau nanya nih, teman-teman, apakah ada yang tadi bilang saya suka menggambar, saya suka musik, saya suka tentang usaha, saya minat saya di fotografer. Adakah background keluarga kamu yang berasal dari seni, entah itu pelukis, arsitek, pemusik, fotografer, atau ada dari keluarga kamu yang punya bisnis? Ada nggak? Oke. Oke. Nah, oke. Ada, tidak ada Kak? Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, ketika teman-teman punya minat nih, minat tentang seni gitu ya, art gitu, di bagian fotografer, pelukis, musik gitu ya, ternyata orang tua saya atau dari keluarga saya itu ada yang punya talenta ini, itu termasuk bakat, dan bakat itu turun di saya juga, sehingga saya punya apa namanya, ini seni art ini di dalam diri saya. Cuman apakah saya kembangkan atau tidak tergantung dari diri saya. Termasuk orang tua yang punya bisnis gitu ya. Orang tua saya bisnis apa? Apakah nurun ke saya nggak? Saya pelajari nggak bisnis orang tua? Lalu ketika saya mempelajari bisnis orang tua, apakah ada skill yang perlu saya improve dari bisnis orang tua saya ini? Misalnya gini, kan kalau usaha kecil aja deh, misalnya kayak jualan mie ayam gitu ya. Orang tua saya punya mie ayam, bisnisnya mie ayam gitu. Mereka cuman termasukkan hitung-hitungan yang sederhana. Tapi apakah orang tua saya juga upload di media sosial? Kan belum tentu. Berarti kan saya perlu belajar skill itu. Jadi sebenarnya saya ada jiwa bisnis, cuman saya belum melihat bahwa ini tuh
perlu dikembangin. Karena kenapa? Orang tua saya belum melihat dari segi tentang teknologi. Otomatis saya sebagai anaknya belajar tentang teknologi, gimana cara ngembangin bisnis ini. Contohnya kayak ke media sosial gitu, atau jadi mitra usaha UMKM di mana gitu kan, sembari untuk perluas networking. Contohnya gitu teman-teman. Mudah-mudahan sampai sini teman-teman nangkep gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak teman-teman? Enggak ya? Oke, kalau enggak saya akan lanjut share materinya. Nah, ini ada beberapa cara untuk mengetahui minat dan bakat kita. Pertama, kita tuh punya hobi atau enggak sih? Dan dari hobi itu apakah menghasilkan uang atau tidak? Menghasilkan kepuasan atau tidak? Yang kedua, mencari tahu apa yang hal kita sukain. Boleh kita ngikut orang lain, boleh yang kita pengen cari tahu sendiri. Lalu mencatat semua hal yang disukain itu. Misalnya, ketika saya ketika saya punya minat fotografer, saya menggunakan handphone saya nih, walaupun saya belum punya kamera, tapi saya foto-foto dulu. Misalnya foto-foto alam, atau foto-foto tentang makanan, terus saya upload di media sosial, kayak gitu. Lalu mencari cara untuk melakukannya secara rutin, gitu ya. Jadi bukan sekali dua kali, gitu. Jadi rutin setiap hari dilakukan. Contohnya, saya menyukai tentang lingkungan terkait tema alam, tema perkotaan. Jadi setiap hari saya akan foto-foto tentang gimana sih kondisi perkotaan saat ini, gimana sih kondisi di Bandung saat ini, gimana sih kondisi teman-teman saya saat ini, ruang belajar saya, contohnya kayak gitu. Lalu mencari panutan atau seorang yang inspirasi dan menanyakan ke orang terdekat. Ini bisa kalau ada orang tua yang membimbing, bisa, atau teman, atau sosok public figure gitu ya, itu bisa banget teman-teman jadikan mereka sebagai panutan teman-teman dalam mengembangkan minat dan bakatnya teman-teman atau mencarinya ya. Lalu bisa mengikuti tes minat dan bakat. Nah, ini banyak banget tes minat bakat yang bisa teman-teman coba gitu ya. Tentunya ke psikolog gitu atau ke psikolog pendidikan untuk mengetahui minat dan bakatnya. Bisa juga kalau di kampus itu ada konselor gitu ya, teman-teman bisa konseling karir. Seperti di awal tadi, hampir 87% masyarakat mahasiswa Indonesia itu salah dalam memilih jurusan sehingga karirnya itu mentok, karirnya tuh nggak sesuai, karirnya tuh mandek, karirnya nggak berkembang dan segala macam gitu. Ini adalah skill infographic design di mana teman-teman dengan kita tahu tujuan kita mengetahui bakat dan minat itu pertama jadi kita tuh tahu nih potensi diri kita tuh apa. Lalu yang kedua memprediksi ini kemungkinan kita sukses dan gagal dalam suatu bidang tertentu di masa depan tuh kayak gimana. Nah, saya kasih contoh gini teman-teman. Saya itu di dalam dunia training gitu ya, itu ada mentor, ada coaching, ada counseling, ada terapis. Itu di dalam dunia training gitu ya. Nah, di dalam dunia training ini, dari 4 itu, saya nggak cocok coaching. Sebagai seorang coach, saya nggak cocok. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena saya udah banyak melakukan 4 kali percobaan sebagai coach. Itu saya tidak cocok. Jadi bukan sekali 2 kali, tapi sampai 4 kali dengan durasi waktu 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Di mana hasilnya saya tetap nggak cocok sebagai seorang coach. Lebih cocoknya menjadi seorang mentor, konselor, atau psikolog. Karena lebih banyak memberikan edukasi, saran, dibandingin nanya. Itu. Nah, itu yang membuat saya tuh nggak cocok jadi seorang coach, tapi jeleknya adalah saya maunya hanya didengerin gitu, nggak mau mendengar. Nah, itu jeleknya. Makanya ketika saya tahu saya nggak bakat sebagai seorang coach, saya belajar dari sisi jeleknya saya apa. Oh, saya kurang mendengarkan. Berarti saya belajar gimana cara mendengarkan. Itu balik ke experience, ability.
Sehingga sukses, knowledge, competence, learning, growth, sama training itu tuh beriringan. Gitu. Lalu, nah, ngomong-ngomongin soal tentang minat dan bakat gitu ya teman-teman. Teman-teman harus melihat itu minat dan bakatnya tuh 5-10 tahun ke depan. Ini saya korelasiin teman-teman dengan dunia kerja minat dan bakatnya. Karena kenapa? Kalau teman-teman hanya fokus di kuliah saja, tidak memikirkan masa depannya teman-teman, itu menurut saya kurang tepat. Karena sharing aja dulu kuliah S1, S2 hanya sekadar mau kuliah aja. Nggak ada rencana untuk punya bisnis sebagai seorang psikolog, enggak. Baru ketika saya udah lulus S2, baru saya belajar tentang, oh saya harusnya punya bisnis ya. Oh saya harusnya udah mencapai A, B, C, D. Gitu akhirnya selama 5 tahun dari 2017 sampai sekarang, itu saya benar-benar mencari tahu saya minatnya di bidang apa dan bakat saya di bidang apa. Jadi bakat itu juga saya melakukan assessment. Jadi saya ke psikolog atau ke konsultan mencari tahu nih, saya bakatnya di mana dan minat saya apa gitu. Dan di mana saya korelasiin minat dan bakat ini untuk menunjang karir. Jadi teman-teman ketika teman-teman sebelum kuliah, teman-teman mikirin sebelum mulai bekerja gitu ya, teman-teman harus melihat nih 5 atau 10 tahun lagi tuh minat saya ini sebagai fotografer contohnya gitu ya. Apakah 5 sampai 10 tahun lagi tuh masih tetap fotografer yang seperti apa sih yang diminatin atau yang dibutuhkan? Lalu saya pengen punya bisnis. Oke, 5 sampai 10 tahun lagi dan bisnisnya seperti apa sih? Saya bakat nggak hitung-hitungan jual-jualan? Saya bakat nggak menjalin relasi dengan orang lain? Networking saya bagus nggak? Nah, itu yang perlu teman-teman gali. Itu. Di sebelah kiri ya teman-teman, itu ada 5 tahun ke depan skill yang dibutuhkan itu apa? Berkaitan dengan sales making, tentang create something. Lalu social intelligence, ini tuh bukan hanya sekedar networking, enggak, tapi menggunakan logika, intelijensi, kecerdasan, segala macam. Kita bisa enggak untuk berkolaborasi, ya, berkolaborasi secara virtual maupun non virtual. Lalu kita udah punya personal branding belum sih? Saya nggak minat nih di depan umum. Oke. Kamu nggak minat di depan umum, kamu minatnya tuh di balik layar. Tapi walaupun kamu di balik layar, kamu harus punya personal branding. Di mana personal branding itu bahwa saya punya kompetensi ini, saya punya minat ini, saya punya bakat ini, sehingga kamu boleh hire saya seperti ini. Gitu. Lalu kemampuan kepemimpinan, kreatif, dan inovatif. Yang sebelah kanan, itu ada top 15 skill yang dibutuhkan di 2025. Jadi kalau sekarang teman-teman semester 3 atau semester 5, berarti kan kalau semester 3, kira-kira semester 7 atau semester 8 teman-teman tuh setidaknya tuh udah punya skill-skill ini. Gitu. Saya minat nggak sih menjadi seorang kreatif? Gimana cara mengembangkan bakat saya untuk bakat kreatif? Nah, itu banyak banget cara-caranya dengan training tadi, dengan evaluasi, dengan exercise, dengan inputan, dan segala macam. Itu, teman-teman. Nah, di sini saya juga pengen membedakan tentang skill, hard dan soft skill terkait minat dan bakat untuk bidang pekerjaan ke depannya. Balik lagi saya kenapa bilang bidang pekerjaan, karena di 2030 Indonesia akan bonus demografi kaum milenial, di mana persaingannya tuh sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat ketat, sangat-sangat dramatis, gampang di PHK. Karena kenapa? Kalau kamu nggak kompeten, kamu nggak minat, kamu nggak punya bakat itu, kita akan cut. Gitu teman-teman, itu dunia kerja. Dan itu yang udah saya lakukan saat ini. Jadi kebetulan saya ngerekrut untuk posisi sales marketing gitu ya di perbankan. Kalau orang ini nggak cocok, nggak perform, nggak ada minat, nggak ada bakat, udah saya cut. Itu.
kejamnya sekarang dunia kerja seperti itu. Jadi mumpung masih semester 3, semester 5, ayo digali, dicari tahu. Banyak buat salah, banyak digali, cari mentor, cari trainer, cari coach, cari mentor yang bisa ngebimbing teman-teman gitu ya. Di hard skill ini contohnya yang wajib banget itu adalah Microsoft Office. Bagus kalau teman-teman dapat lisensi dari Microsoft-nya langsung gitu ya. Lalu tentang data savvy, nggak hanya sekedar Excel gitu ya, hitung-hitungan, tapi udah masuk level middle, belum advance. Terus habis itu konten, itu hard skill. Lalu soft skillnya apa? Komunikasi tetap, critical thinking, motivation, negosiasi, itu soft skill. Jadi minat dan bakatnya teman-teman ini nggak hanya sekedar minat fotografer. Fotografer tuh hard atau soft skill? Hard. Soft skillnya apa? Gimana kita berkomunikasi dari foto ke orang. Itu. Jadi dispesifikin lagi teman-teman. Gitu ya. Di sebelah kanan ada 42 cara untuk mengembangkan diri teman-teman gitu ya. Dari 1 sampai 42 ini tuh kalau teman-teman lakukan ya dari 1 sampai 42 ini selama 1 bulan itu lebih banget, justru kurang gitu loh. Gitu ya. Nah, ini banyak yang banyak yang di dunia kerja atau di zaman sekarang itu banyak yang suka iri. Banyak yang rendah diri, nggak percaya diri, iri gitu ya. Karena kenapa cemburu gitu. Karena kenapa? Mereka tuh hanya ngelihat orang di luar. Keberhasilan mereka di luar tanpa tahu dalamnya mereka tuh seperti apa. Gitu. Seperti kata Prof. Renaud gitu ya. Kita tuh cemburu pada orang-orang yang sukses hidupnya. Padahal perbedaannya hanya satu. Apakah kamu memilih jalan hidup sebagai passenger atau driver? Passenger tuh kayak membawa pesan. Ya udah saya follower aja. Atau kamu driver. Kamu yang jadi kemudinya. Tuh teman-teman. Lalu dari Harry gitu ya, dari quote-nya Harry Eker, to move to a new level in your life, you must break through your comfort zone and do things that are not comfortable. Jadi sesuatu yang baru itu pasti membuat kamu nggak akan nyaman. Pasti membuat kamu tuh, aduh pengen nyerah, pengen udah usahaku udah gagal gitu ya. Tahu nggak teman-teman? Beberapa klien saya tuh ada yang pengen resign. Wah, termasuk saya pun ada pengen resign dari perusahaan saya. Tapi ternyata pemikiran saya tuh salah. Yang benar adalah ketika kamu resign bukan karena toxic people, toxic environment, atau lingkungan, bukan. Tapi kamu resign karena kamu sudah overqualified di perusahaan tersebut. Sehingga kamu baru boleh move. Selagi kamu belum overqualified, selagi kamu belum punya kompetensi, kamu punya bakat, kamu punya minat di bidang lain, jangan pernah untuk coba-coba untuk melamar, apalagi untuk resign dari sebuah perusahaan. Di yang terakhir, people don't grow by accident. They grow by design. Design your life, design your future. Success never just happen. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Kakak Dek Pramita atas pemaparan materinya. Sekarang kita akan mulai masuki sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget di raise hand atau boleh juga di kolom chat. Serta buat nanya yang paling menarik nih, kita punya voucher dari Vinsa senilai 30.000 dan buat peserta yang paling aktif juga kita akan kasih voucher sebesar 50% dari Band Lovers. Buat yang mau bertanya, boleh di raise hand atau di kolom komentar dari sekarang. Atau kalau ada yang mau sesi konsultasi, silahkan. Jadi biar kita sama belajar gitu ya. Tapi dengan catatan, ini off the record
Mungkin ada yang bertanya, Kak, dari kolom chat, dari Anissa Fatima. Mungkin dibacain ya, Kak, ya. Izin perkenalkan diri, nama saya Caca. Izin bertanya, saya ingin masuk kuliah. Bakat dan minat saya di jurusan A, namun kampus yang ada jurusan A di daerah saya ini ada love and too much hate-nya, seperti akreditasi, kurangnya kerjasama dengan perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan minat dan prospek kerja yang saya ingin dari dulu ada di jurusan B, dan kampus yang ada di jurusan B ini in love sepenuhnya, namun hanya saja saya takut tidak bisa menguasai mata kuliah di jurusan B. Itu bagaimana ya, Kak? Boleh langsung dijawab mungkin, Kak Kadek? Oke, boleh tau nggak kamu di kampus A itu pengen jurusan apa dan di kampus B itu pengen jurusan apa? Mungkin buat Kak Anissa boleh di-on mic aja. Oke, di kampus A jurusan psikologi, kampus B hubungan internasional. Gini, di dalam dunia kerja teman-teman, pasti kita akan melihat background kampus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah background jurusan. Yang ketiga adalah IPK-nya. Oke, pertanyaan saya adalah, kenapa kamu memilih psikologi? Banyak orang ngambil psikologi itu adalah untuk membantu orang lain. Ketika yang sebenarnya tuh teman-teman pelajarin tuh bukan orang lain, tapi diri teman-teman. Gitu. Jadi, kalau teman-teman bilang, aku pengen bantu orang lain, ntar dulu S2 psikologi pun, lulusan psikolog pun belum tentu membantu dirinya sendiri. Kenapa saya berani bilang kayak gini? Karena banyak pada umumnya, psikolog-psikolog yang baru itu lebih banyak membantu orang dibanding membantu dirinya sendiri. Sehingga itu sekedar teoritis, bukan praktek. Gitu. Jadi kalau kamu, Caca, pengen psikologi gitu ya, tanyakan dulu alasan kamu pengen psikologi itu apa. Karena psikologi itu memang bisa masuk ke bidang apa aja. Tapi ada beberapa job gitu ya, pekerjaan yang tidak dibutuhkan psikologi gitu ya. Dia butuhnya tuh akuntansi atau manajemen bisnis gitu ya. Kamu pengen karirnya apa dulu nih? Misalnya, oh saya pengen jadi psikolog. Kalau psikolog pasti udah harus S1 psikologi, S2-nya harus profesi. Apalagi kamu harus mempelajari dulu gitu ya. Sekarang itu udah ada undang-undang psikologi di mana ada tahapan-tahapannya menjadi seorang psikolog. Lalu kalau kamu pengen hubungan internasional, kamu pengen misalnya kerja sebagai diploma gitu ya, atau di Kementerian Luar Negeri. Kamu harus tahu dulu di Kementerian Luar Negeri itu dia butuhnya apa sih hanya selain hubungan internasional. Apalagi kompetensi atau bakat atau minat yang harus kamu miliki gitu. Jadi harus digali dari sekarang supaya kamu preparation-nya bagus nanti ke depannya. Gitu. Ingat, persaingan bukan hanya sekedar kampus akreditasi A, jurusan akreditasi A, apalagi IPK. IPK sekarang 3,5 itu standarnya kita. Udah bukan 300 lagi, tapi 3,5 gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab Caca itu dari saya. Baik, terima kasih buat jawabannya, Kak Kadek. Mungkin dari teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya lagi? Boleh di raise hand ataupun di kolom chat. Oh iya, kelupaan. Saya
takut tidak bisa menguasai mata kuliah jurusan tersebut gitu ya. Balik lagi, teman-teman bisa cari, kamu Caca bisa cari tahu gitu ya, untuk di jurusan ini, di jurusan psikologi atau hubungan internasional gitu Kak. Gitu. Jadi bisa kan kita bisa banyak cari tahu gitu ya tentang matkul-matkul apa aja yang diujikan atau apa yang dipelajarin tuh bisa banget. Sekarang informasi itu udah bebas, udah online. Kalau dulu harus serbaran flyer gitu ya. Kalau zaman saya dulu tuh serbaran apa sebaran flyer kayak gitu atau nggak proposal dari kampus. Jadi agak susah untuk cari informasinya. Buat teman-teman yang lain mungkin bisa langsung kasih pertanyaan lagi. Ya, dibacain lagi ya Kak, ada dari Vincent. Aku mungkin sedikit sharing juga, sekaligus mau minta tipsnya. Aku dari kelas 7 belajar gitar, sampai sekarang udah berjalan sekitar 6 tahun. Terlebih lagi otodidak. Nah, belakangan ini saya itu merasa malas untuk belajar lagi. Tapi dalam hati saya itu sebenarnya masih pengen untuk belajar. Aku di sini bingung harus gimana, mungkin bisa bantu Kak. Terima kasih. Boleh langsung dijawab aja Kak. Oke, Vincent, lumayan lama ya belajar gitar 6 tahun dan itu otodidak itu luar biasa banget gitu loh. Karena nggak mudah belajar alat musik itu nggak mudah gitu ya. Pertanyaan saya adalah apa yang membuat kamu malas belajar gitar itu? Apakah rasa malas itu muncul karena lagunya itu aja yang kamu pelajarin? Atau karena banyak dapat omongan dari orang, kamu belajar gitar buat apa? Gitu, pengen jadi pemusik, pengen jadi musisi, nggak ada duitnya, gitu. Kamu belajar gitar, tujuannya apa? Gitu. Apakah sebenarnya untuk mengasah motorik kamu, gitu ya, karena mungkin kamu kurang bagus di motorik, gitu ya, atau sebenarnya main gitar ini sebagai cara kamu mengekspresikan diri kamu, mengekspresikan batin kamu ketika kamu lagi nentu gitu, atau main gitar ini cara kamu merilis stres gitu ya. Lalu merasa malas ini udah berapa lama? Apakah 1 minggu, bulanan, atau tahunan? Kalau 1 minggu atau 1 bulan mungkin kamu perlu adaptasi yang lain dulu, mempelajari hal yang lain dulu. Kalau sampai lebih dari bulanan, berarti kamu harus dievaluasi apa nih? Jangan-jangan bukan main gitarnya, tapi ada hal di balik itu. Yang misalnya contohnya kayak kamu ditentang orang tua untuk belajar gitar, untuk jadi pemain band, dan segala macam. Atau gara-gara main gitar, kamu nilai akademik kamu jelek gitu ya. Nah, kalau misalnya 1 minggu, 1 bulan, oke, mungkin kamu butuh sesuatu yang baru gitu. Atau mungkin sesuatu yang baru itu macam-macam gitu ya. Oke, kalau omongan orang gini. Omongan orang misalnya, oke, Vincent boleh sambil cerita, saya takut salah nanti. Boleh open mic? Iya, Kak. Ya, silakan Vincent. Ya, Omongan orang apa yang biasanya dapat jadi kamu? yang aku dapat itu kan kalau misalnya jadi pemusik ya, jujur sebelumnya aku tuh memang cita-cita tuh sebelumnya jadi pengen pemusik juga, main gitar sama aja kok bisa ngajarin orang-orang yang baru belajar gitar. Nah, terus kayak banyak yang gak setuju karena ya mungkin ada yang bilang karena memang gajinya kecil atau terkadang juga memang gak digaji gitu. Tapi memang dari dulu juga aku sebenarnya memang udah minat di musik juga karena memang ada orang tua yang bisa musik, tapi aku lebih belajar otodidak sendiri gitu. Karena aku kalau misalnya belajar sama orang tua itu belum tentu bisa masuk juga gitu.
Oke, karena omongan Mungkin bahwa seperti itu. Oke, udah berapa lama Vincent kamu merasakan malesnya ini belajar? Kalau sebelum-sebelumnya memang nggak pernah, kita masih pengen belajar terus. Cuma belakangan inilah gitu kayak malas belajar gitu, kayak ya udah dengan skill yang ada aja gitu. Oke, kalau menurut saya Vincent gitu ya, ini bisa benar, bisa enggak, bisa cocok atau enggak ya sama Vincent ya. Pertama, tetaplah belajar gitar. Skill gitar tuh kan banyak versi tekniknya ya, setahu saya gitu ya. Kamu kembangin, belajar kembangin teknik main gitarnya seperti apa. Omongan orang, ya omongan orang ya omongan orang. Mau sampai kapan dengerin? Tergantung dari kita, mau dengerin atau enggak. Mau 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 mengikuti omongan orang atau enggak. Kamu punya, jadi gini, saya itu setiap hari kerjaan saya sebagai banker, ya. Tapi di luar banker, saya sebagai psikolog. Jadi ada dua profesi, banker sama psikolog. Di mana psikolog ini tidak menghasilkan uang sebagai seorang banker. Nggak sama gajinya. Nggak bisa nutupi bulanan saya sebagai psikolog. Jadi saya siasatinya gini, saya harus punya kerjaan tetap, pertama. Yang kedua, saya harus punya kerjaan sampingan. Kalau saya hanya berfokus pada kerjaan tetap, saya akan rugi. Jadi jadi kamu, Vincent, kamu punya apa nantinya? Kamu pengen kerja apa gitu ya? Pokoknya harus tetap. Gitu, kontrak atau tetap nggak apa-apa. Gitu, yang penting ada penghasilan bulanan. Tapi sebagai seorang gitaris gitu ya, guru gitar atau gitaris musik gitu ya, itu jadiin sampingannya kamu. Itu saya sebagai seorang rekruter tuh atau orang akan melihat kamu nggak hanya lingkungan kamu nggak hanya di kantor, tapi lingkungan kamu luas. Justru semakin kamu banyak keahlian, kemampuan gitu ya, kamu akan dicari sama orang. Dan jangan lupa, kamu harus sering-sering upload di media sosial tentang teknik-teknik kamu main gitar. Tentang skill-skill kamu main gitar. Karena kenapa? Kita akan ngecek orang-orang tuh di media sosial. Aktif nggak sih dia di media sosial? Dia sebagai seorang person bisa menginfluence apa ke orang lain. Itu. Jadi kalau hanya sekedar main gitar, terus habis itu kamu nggak ada kerjaan tetap, ya wajar. Itu omongan orang bener. Tapi kalau kamu ada kerjaan tetap, main gitar sebagai sampingan, itu omongan orang kamu bisa tampiasin. Gitu. Ya, mudah-mudahan ngejawab, Vincent. Oke Kak, terima kasih Kak, sangat membantu sekali. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi penanya yang mau bertanya. Oke, selagi kita nunggu teman-teman yang mau bertanya gitu ya. Saya tuh banyak pertanyaan. Mudah-mudahan teman-teman masih tetap aktif ngikutinnya ya. Boleh, saya pengen tahu dong teman-teman, selain kuliah nih, aktivitas teman-teman apa sih? Ayo, tulis komen di chat. Adakah yang ikutan organisasi? Adakah yang bangun bisnis? Adakah yang ikutan training soft skill atau hard skill gitu, entah yang berbayar atau nggak berbayar gitu? Oke, ikutan organisasi SMA, ngelatih kah? Dagang baju, kerja, ikut organisasi. Oke, yuk teman-teman, apalagi? Ada nggak yang jualan celana? Oke, ada nggak yang ikutan webinar atau training untuk mengasah hard
sama soft skill-nya teman-teman. Ikut webinar, oke. Apa lagi? Ayo. Oke, yang kuliah sambil kerja itu luar biasa banget ya. Susah banget bagi waktunya. Saya salut sama orang-orang yang kerja sambil kuliah gitu ya. Tetap semangat, jangan pernah nyerah. Tolong selesaikan skripsi tepat waktu ya. Karena kalau semakin berumur itu usia kerjanya tuh semakin susah soalnya. Jadi ayo cepet-cepet teman-teman untuk selesaiin kuliahnya gitu. Oke, mencari hobi baru nggak apa-apa. Jualan celana, oke, yang sambil jualan pun mudah-mudahan ini membantu pemasukan teman-teman gitu ya untuk biaya kuliah gitu. Atau uang jajan juga nggak apa-apa. Karena waktu dulu saya kuliah, saya juga sambil buka mesin fotokopi soalnya. Jadi saya dapat masukan gitu. Oke, pernah punya usaha kan, cuman tutup karena susah buat bagi waktu sama organisasi atau kesibukan lainnya. Ya, ini nih memang problem di manajemen waktu. Tapi gini teman-teman, disiplin dan konsisten itu kuncinya. Ya, kalau jadi kan kita tuh 24 jam gitu ya. 24 jam itu teman-teman harus banget bagi waktu gitu ya. Saya kuliah nih, saya dari kuliah dari pagi sampai sore gitu misalnya, terus habis itu ada kerjaan PR, kerjaan tugasnya itu jangan lama-lama ya, maksudnya jangan ditunda-tunda, harus segera dikerjakan. Kalau misalnya kerja kelompok, nah nih kalau udah kerja kelompok biasanya rumpi atau enggak apa namanya ngandelin satu orang, nah itu jangan deh teman-teman, karena buang-buang waktu banget gitu ya. Jadi harus segera dikerjakan. Lalu habis itu jam berapa kamu organisasinya? Bisnis kamu bisa online atau offline, dan itu di jam berapa aja gitu. Kamu sendiri yang harus memanage waktu. Contohnya saya gitu ya. Balik lagi saya mencontohkan diri saya, mohon maaf ya kalau narsis gitu ya teman-teman. Ya, jadi dari pagi Senin sampai Jumat dari jam 8:30, sekarang udah nggak sampai 9 sih, dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore saya seorang banker kerjanya. Lalu dari jam 6 sampai jam 9 malam saya kerja sebagai seorang psikolog, itu dari Senin sampai Minggu. Tapi di tengah-tengah itu saya masih bisa menjalani hobi saya nonton. Tuh, saya masih bisa olahraga. Karena kenapa? Ketika saya tahu nih, oh saya lagi nggak banyak kerjaan, oke, saya akan mengembangkan diri saya. Saya dengerin ikutan webinar gitu ya. Tapi kalau saya lagi banyak klien, saya nggak akan bisa melakukan hobi saya. Nggak apa-apa gitu. Yang penting bergerak, ada gerakannya. Nah, membagi waktu apapun bidang atau role yang peran yang kamu jalanin, itu kamu harus disiplin. Saya bisa kerja di lebih dari satu tempat, 1, 2, 3, 4 gitu ya, dalam satu hari. Itu karena saya punya manajemen waktu yang ketat, disiplin, dan konsisten. Sehingga semua kerjaan di 4 tempat tersebut tidak ada masalah, nggak ada benturan sedikit pun. Saya masih bisa. Tadi sebelum saya mulai webinar ini, saya lagi habis nanganin klien. Sebelumnya saya habis olahraga. Tuh. Sebelumnya saya cek lagi nih, 5 menit sebelum mulai saya cek lagi materinya. Udah oke atau belum? Oh, ternyata ada yang salah, perlu direvisi. Habis ini, saya ada kegiatan yang lain. Dan segala macam. Jadi masih bisa ngatur waktunya. Dan itu udah disiplin, konsisten saya lakukan setiap hari. Seperti kata penulisnya Dewi Lestari atau Di Lestari, kunci seorang penulis atau orang yang bagus itu adalah disiplin dan konsisten dalam menjalani apapun. Itu.
Mungkin ada lagi buat teman-teman yang mau bertanya. Atau gimana Kak? Ya silakan Tirza, silakan. Buat teman-teman yang mau nanya ataupun sharing, boleh ya Kak ya? Nggak harus bertanya, boleh buat sharing juga. Bener, boleh banget. Nih, nungguin teman-teman Tirza, mungkin dari Tirzanya mungkin boleh sharing. Sharing apa nih Kak? Sharing apa aja terkait minat sama bakatnya Tirza, terus habis itu apa sih yang skill yang pengen Tirza kembangin atau pengen Tirza capai gitu. Kalau Tirza sih dulu waktu SD tuh sempat latihan musik kayak keyboard sama gitar sih Kak. Cuman karena emang kemarin sempat karena kesibukan, karena kan itu pas lagi masih zaman SD ya Kak. Karena UN, jadi sama orang tua tuh diberhentiin dulu lesnya. Jadi sampai sekarang stop gitu. Cuman sekarang nyesel sih karena emang gak dilanjutin lagi waktu kemarin tuh. Terus kayak mau belajar otodidak juga kayak antara males, bingung gitu deh. Lebih banyak banget sih kan kayaknya. Oke. Kamu belajar keyboard sama gitar ya tadi ya? Iya. Oke. Pertanyaan saya, di kamar kamu ada gitar atau keyboard nggak? Ada. Ada. Oke. Sesuatu apa yang menarik kamu supaya kamu tuh mau main gitar sama keyboard? Kira-kira? Karena ngelihat teman-teman yang bisa main gitar sih kayaknya lebih. Jadi kayak ada rasa pengen lagi buat buat pengen nyoba lagi belajar latihan gitu. Cuman tetap aja sih kayak rasa malasnya tuh melebihi rasa pengen. Oke. Apakah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah kamu perlu ditemenin ramean, nggak sendiri belajarnya? Itu belum sih sampai sekarang belum. Belum dicoba berarti ya? Belum. Nah, kamu kan punya teman-teman yang bisa alat musik juga ya. Kenapa nggak kamu ajak ngumpul main alat musik? Ngobrol atau belajar juga maksudnya Kak? Ngobrol sambil belajar. Karena apa ya Kak? Karena pertama kan memang males magernya itu Kak. Terus selain itu juga karena Tirza ada kegiatan yang lain, jadinya susah juga buat bagi waktu kayak gitu. Karena kegiatan lain juga itu bikin capek kan Kak. Jadi kayak kalau misalnya habis kegiatan pulang tuh kayaknya pengen rasanya langsung tidur gitu. Karena kebanyakan ketemu sama teman-teman pun karena kegiatan organisasi ataupun ngelatih gitu. Oke. Coba abis ini kalau ada waktu ya, ntar malam sebelum tidur, pegang aja dulu, pegang gitar, pegang keyboardnya, sapa tuh keyboard sama gitar. Habis itu ngomong ke gitar sama ngomong ke keyboardnya, hai, aku Tirza, keyboard dan gitarku gitu ya. Aku udah lama nih nggak megang, nggak latihan kayak gini. Aku pengen dong ada niat lagi untuk main gitar atau main piano gitu ya, keyboard sorry. Bunyiin aja, bunyiin pianonya, bunyiin gitarnya. Oke Kak. Gitu. Paling ini dilanjut ya Kak, ada yang di chat juga dari Pandu. Aku bacain.
Nah, seringkali kan kita udah mencoba untuk konsisten dengan bagi waktu, Kak. Tapi misalnya ada satu bagian yang benar-benar membutuhkan kita, misalnya dalam beberapa bulan. Jadinya kegiatan yang lain terabaikan. Nah, kalau kayak gitu, cara penyelesaiannya gimana, Kak? Agar semua bisa balance tanpa ada yang nggak beres. Oke. Itu kurang lebihnya, Kak. Oke. Ada namanya Johari Window, 4 kuadran. Urgent dan penting. Tidak urgent tapi penting. Nggak penting tapi urgent, sama nggak penting sama nggak urgent. Jadi bagi 4 kuadran gitu. Apakah pekerjaannya kamu yang kamu sedang kerjakan ini tuh urgent? Kalau urgent ya nggak apa-apa, yang lain jangan dikerjain dulu. Karena nggak semuanya bisa diselesaikan pada waktu yang sama kalau urgent dan penting. Kalau misalnya itu penting dan nggak urgent, bolehkah di list untuk dikerjakan berikutnya? Jadi kayak ada to-do list-nya gitu. Gitu. Karena kan nggak mungkin ya semua kerjaan kita bisa handle. Nggak mungkin kita bisa ketemu sama orang di waktu yang sama, di jam yang sama. Ya kan? Ibaratnya kayak kita ikutan Zoom di 2-3 Zoom saat ini gitu ya. Apakah kita akan fokus? Enggak. Boleh kamu ikutan satu materi gitu ya, ikutan Zoom yang lain, tapi kamu fokus di satu Zoom yang sedang kamu benar-benar minati. Gitu. Itu saran saya sih. Jadi bagi 4 kuadran penting dan nggak penting. Jadi cari aja Johari Window tuh kayak gimana sih, habis itu to-do list. Gitu. Mungkin untuk kapan dua apakah cukup? Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya atau sharing. Ada lagi kan, mungkin ini jadi penanya terakhir ya, kayak dibacain. Izin bertanya, Kak, sebelumnya perkenalkan saya Rolando. Jadi gini, Kak, ngambil akuntansi D3 tahun ini saya mau TA dengan jurusan akuntansi ini tuh saya ngerasa pesimis. Dilihat dari pengertian bakat tadi kan tanpa stimulus dan saya lihat potensi saya. Bentar, Kak, ke ini. Kondisi saya berada di olahraga atau musik. Dua bidang ini tuh saya mampu mendalami secara materi atau otodidak. Untuk dunia kerjanya, saran dari kakak gimana ya? Karena akuntansi ini tuh saya ambil karena teman-teman saya yang rata-rata mengambil akuntan, dan dari sekolah juga sempat mengenal akuntansi. Jadi alasan lainnya juga supaya bisa ngobrol nih masalah akuntansi ini, Kak. Oke, kalau thank you Rolando pertanyaannya. Selesaiin TA-nya, habis itu ambil S1 ya. Tapi sebelum itu saya nggak tahu ininya untuk bisa ngambil brevet dan spesialisasi perhitungan, kan kalau di akuntansi itu ada pajak ya, brevet pajak gitu kan, atau apa gitu saya lupa, sama akuntan publik. Nah, kamu Rolando nggak apa-apa, kamu terusin aja bidang ini, tapi balik lagi kamu pengen berkarirnya di mana? Apakah di perbankan, ataukah di HRD, ataukah di akuntan publik gitu ya. Kalau kamu udah tahu kamu mau kerja di mana, kamu cari tahu skill yang mereka butuhkan itu apa. Tuh, tapi kalau kamu misalnya nih merasa saya akuntansi ngikut-ngikut aja gitu ya, dan saya pengen nyoba di bidang lain, bidang apa yang pengen kamu minati? Bidang apa yang pengen kamu pelajarin? Kalau untuk kamu ternyata merasa bakat kamu di olahraga sama musik, jadikan itu sebagai sesuatu perilisan ketika kamu lagi stres, olahraga sama musik. Kamu masih bisa ikutan klub-klub atau ikutan komunitas gitu ya, tapi kamu tidak boleh mengesampingkan pekerjaan utamanya kamu.
Jadi jadikan itu sebagai pekerjaan sampingan atau hobi sampingan yang tetap yang pertama cari kerja yang tetap atau kontrak sehingga itu mampu memberikan kamu ada pemasukan gitu. Karena kalau misalnya kamu pengen beralih ke bidang olahraga sama musik, kira-kira secara materi bisa nggak? Secara usia masih oke nggak? Gitu. Karena kalau kamu pengen kerja di bidang perkantoran gitu ya, itu ada batasan usianya. Jadi teman-teman saya yang suka olahraga, suka musik, mereka akan melakukan itu di luar jam kantornya. Sehingga itu ada pemasukan buat dia. Gitu. Kurang lebih itu, Rolando. Silakan kalau kamu mau tanya lebih lanjut atau mau menanggapinya. Izin menanggapi, Kak. Ini aku maaf ya off cam Kak, soalnya kameranya sedikit bermasalah. Nggak apa-apa. Jadi gini Kak, kenapa bisa aku ngambil akuntansi itu? Awalnya kan aku mau ngambil di UPI nih Kak. Jadi ngambil di FWOK, di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Karena dari potensi yang aku dapat dari kecil, aku tuh lebih unggul di bidang olahraga ataupun musik. Jadi kayak untuk mengajari orang tuh menurut aku lebih baik gitu Kak, ketimbang aku harus diperintahkan oleh seseorang atau atasan gitu. Sama kayak kakak mungkinnya yang mungkin ingin didengarkan tapi nggak bisa mendengarkan. Nah jadi karena rentan waktu yang mepet pendaftaran kuliah di UPI ini, jadi aku ngambilnya ke Unikom nih Kak, karena emang suatu alasan tertentu ngambil di Unikom dengan batas waktu. Kebetulan UPI itu tutup, tapi Unikom tuh masih ada gelombang 3, akhirnya daripada aku gap year gitu ya Kak, berhenti setahun cuma untuk karena ngambil yang menjadi potensi aku. Jadi aku ngambil akuntansi itu emang karena teman-teman aku lebih dominan di ekonomi nih Kak, terus dari teman-teman sekeliling aku juga rata-rata ngambil akuntansi. Jadi menurut aku ketika aku ngambil akuntansi mungkin bisa ngobrol nih sama teman-teman masalah akuntansi atau apa, masalah akuntansi. Mungkin dari saran kakak kan yang kakak bilang masalah Brevit itu memang ada nih Kak, cuma aku mencoba mendalami, hanya saja rasa pesimis tuh ada nih Kak, karena dengan akuntansi yang lebih banyak praktek lapang, sedangkan perkuliahan yang udah dimulai dari semester 3 ini online, jadi rasa pesimis tuh kayak selalu ada gitu Kak. Jadi untuk menghilangkan rasa pesimis ini gimana ya Kak ya? Kamu ada coba untuk magang-magang di perusahaan atau di kantoran yang kecil, UMKM kayak gitu enggak? Kebetulan udah pernah nih Kak, di semester 5 tuh udah sempat magang juga di perusahaan temen sih Kak. Lalu gimana? Apa yang kamu rasakan? Yang aku rasain tuh kayak sesibuk-sibuknya bagian keuangan tuh hanya ngelis tentang transaksi dari awal bulan sampai akhir bulan udah mulai membuat laporan keuangan, terus memperhitungkan honor para karyawan Kak. Jadi bagian kayak arus kas gitu sih Kak. Oke, itu kalau di kita di SR itu bagian komben, payroll gitu ya. Itu kamu happy nggak ngerjainnya? Ya, happy-nya tuh kalau jujur ya kayak ini happy-nya tuh happy karena memang lingkungan yang aku tempati itu nyaman karena teman-teman pekerjanya Kak. Tapi kalau masalah secara materi aku ngerasa kayak canggung terus pesimis, kalau salah gimana ya, kalau perhitungannya kurang gimana ya, masih gitu Kak. Oke, IPK kamu gimana? Nilai kuliah kamu di akuntansi gitu ya, kan ada akuntansi dasar, akuntansi macam-macam gitu ya. Saya nggak kurang tahu gitu. Itu nilai kamu A, B atau C rata-rata? Kalau di materi akuntansi Kak itu rata-rata dapat B, tapi kalau IT-nya ya di bawah itu sih Kak. Oke, nah berarti dari kamunya sendiri nih, mau ke depannya mau kerja di mana kira-kira?
Aku tuh sempat ngobrol sama orang tua ataupun sama teman juga. Aku tuh ingin menargetkannya di bank sih, Kak. Jadi banker gitu. Oke. Kalau di banker, ini contohnya saya simulasi ya, Rolando ya. Kalau kamu pengen Ya, kerja Kak. di banker, pertama kita akan lihat kamu akuntansi. IPK kamu apakah di atas 3 atau enggak? Di atas 3 sih, Kak. Oke. Tapi sayang, beberapa perbankan itu tidak meng-hire D3. Umumnya rata-rata S1. Akuntansi itu kita bisa larinya ke bagian administrasi keuangan yang dimana tuh ada giro, ada perhitungan laba rugi, laba masuk, ada sebagai credit reviewer, ada sebagai akuntan juga gitu ya. Lalu yang dibutuhkannya itu bukan hanya sekedar materi dasar gitu ya. Karena ada gini, saya waktu itu kemarin baru habis interview kandidat dari kampus ternama di Jakarta, IPK-nya sih 2,76 gitu ya. Tapi ketika ditanya sama atasan saya gitu ya, perhitungan akuntansi dasar, laba rugi, laba untung terkait jualan, dia nggak bisa ngejelasin. Jadi kita juga meragukan orang yang lulusan akuntansi mengerti akuntansi, gitu. Karena beberapa orang yang kita hire itu untuk posisi sebagai credit reviewer, orang nge-review bagian kredit di mana sih di situ akuntansinya bagus gitu ya, itu malah nggak bagus. Jadi ketika kamu pengen lamar di perbankan, kamu skill apa yang kamu nggak punya, dan skill apa yang perlu kamu import, dan skill apa yang udah kamu punya. Oke, skill yang saya punya itu adalah saya akuntansi. Belajar akuntansi itu saya ngerti. Tapi apakah saya ngerti logikanya akuntansi di perbankan? Nah, itu yang mungkin perlu kamu kembangin. Terus habis itu kalau kamu pengen kerja di perbankan, kamu pengen kerjanya itu di back office atau di front office? Karena kalau kamu pengen kerjanya di front office yang ada jenjang karirnya gitu ya, kamu harus melalui dari posisi CS Teller. Dimana kalau di BCA itu ada namanya Bakti BCA, kamu bisa di situ belajar tentang perbankannya. Karena di situ diajarin tentang banking, tentang keuangan, diajarin tentang cara ngejelasin produk ke nasabah. Tapi kalau kamu pengen kerja di back office, di bagian komen atau payroll, atau di bagian administrasi keuangan, biasanya ada finance di perbankan itu, di situ lebih skillful. Jadi lebih analisanya harus jago gitu ya. Ada pajaknya harus bagus, analisa pajaknya, pengetahuan tentang keuangan, finansial keuangan, itu kamu juga harus melek tentang tabungan, laba giro, deposito, saham, segala macam tuh kamu harus ngerti. Gitu, Rolando. Jadi, dengan kamu punya bakat olahraga dan musik, ketika kamu stres di kantor, itu bisa jadi perilisan kamu untuk merilis stresnya kamu. Nah, ketika kamu punya bakat sebagai pemusik gitu ya, dan bagus dalam mengedukasi orang, berarti skill yang kamu butuhkan adalah sebagai seorang teacher. Teachernya ini juga banyak banget modifikasi bentuknya. Jadi bukan hanya sekedar ngajarin, enggak. Karena setiap anak menerima itu tuh beda-beda. Ada yang visual, auditory, ada yang motorik. Jadi kamu tuh ketika pengen ngembangin juga di bidang musik dan bidang karir, kamu juga harus tahu nih, saya tuh lebih ngajarinnya tuh sebagai seorang dalam bentuk audio, visual, atau motorik. Gitu, Rolando. Mudah-mudahan penjelasan saya ini enggak ngebuat kepala kamu jadi panas ya. Ya, Kak. Makasih, Kak, buat penjelasannya, buat sarannya juga. Mungkin dapat membantu pola pikir saya juga, Kak, buat kedepannya. Terima kasih banyak, Kak, sekali lagi. Sama-sama. Thank you, Rolando. Baik, terima kasih buat yang sudah menanya. Mungkin Kak, karena mengingat waktu juga, buat sesi tanya jawab, kita tutup. Terus selanjutnya, akan ada closing statement dari pembicara kita kepada Kak Kadek, mungkin dipersilakan. Oke, apapun minat dan bakatnya teman-teman, itu disiplin, konsisten latihannya. Jangan pernah nyerah boleh bentar, habis itu bangkit lagi. Lalu, jangan lupa dikaitin nih,
minat dan bakatnya ini dilarikan ke prospek kerja 5 tahun ke depan paling pendek, 3 atau 5 tahun paling pendek, lalu 10 tahun jangka panjang. Kamu punya waktu 3 tahun untuk kamu benar-benar ancur-ancuran dalam bekerja. Ancur-ancurannya itu maksudnya kayak mau uji coba 3 tahun. 3 tahun berikutnya kamu harus sudah mantap. Atau 5 tahun pertama kamu trial sebanyak-banyaknya, 5 tahun berikutnya udah mantap. Jangan buang-buang waktu ya, karena persaingan makin ketat. Itu dari saya. Ya, terima kasih banyak buat Kakak Dek. Selanjutnya kita yang ditunggu-tunggu nih, akan ada pengumuman buat para pemenang. Yang pertama, selamat untuk Anissa, Pandu, dan juga Rolando akan mendapatkan voucher dari Vinsa senilai 30.000. Dan juga untuk Vincent akan mendapat voucher 50% dari Ben Lawas. Selanjutnya buat teman-teman juga nih yang belum kebagian door prize dari kita, jangan berkecil hati tentunya, karena kita juga punya voucher sebesar 50.000 dan juga free konsultasi untuk semua pendaftar dari Komuba. Sebelum acara ini berakhir, kita akan melakukan sesi rekomendasi untuk operator, mungkin boleh dipandu. Ya, jadi boleh semuanya diundikan dulu sebentar. Saya akan mulai sesi dokumentasi mulai dari slide pertama. Boleh ya diundikan dulu. Oke. Buat slide pertama, aku foto ya. 1, 2, 3. Buat slide kedua boleh aku foto juga ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat yang dilakukan. Boleh dilanjut lagi sama MC kita. Baik, terima kasih buat Kak Garin. Alhamdulillah telah banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber serta para peserta yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir ini. Semoga kita dapat mengembangkan diri dan lebih mengetahui apa aja sih minat bakat kita. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada sponsor utama kita, yaitu Yayasan Cinta Diri Indonesia, kepada sponsor in-kind kita, yaitu Vinsa, Ben Lawas, dan Komuba, para media partner, kita remaja, dan juga ruang mahasiswa, serta community partner Embrace the Youth. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa lagi di workshop selanjutnya.